Ternyata yang terpilih untuk menjaga kunci naga adalah Kinan. Dengan ini, Kinan harus menjaga kunci itu agar tidak direbut oleh kultivator lain sampai habis waktu. Para peserta yang melihat kunci itu berada bersama Kinan, mereka langsung menuju ke arah Kinan. Kinan pun langsung melesat terbang dengan cepat untuk menghindari para peserta yang ingin merebut kunci emas. Namun ternyata, para murid langsung menyerang Kinan, tapi Kinan langsung menahannya yang membuat ledakan terjadi. Kinan pun kembali melesat pergi, sepertinya dia harus mencari tempat persembunyian agar menghindari portal untuk menghemat tenaga. Salah satu wanita menyadari kalau kekuatan Kinan ini sebenarnya tidak menurun sama sekali, bahkan dengan santai Kinan bisa menahan semua serangannya. Di sini Kinan langsung bersembunyi di sebuah batu besar. Dia pun langsung mengeluarkan Xiaohong. Di sini Xiaohong sangat senang karena bisa melihat dunia luar lagi dan dia akan membantu masternya. Kinan pun mengeluarkan sebuah rencana. Dia menyuruh Xiaohong membawa rencana ini dan temukan tempat tersembunyi. Dengan begitu Kinan akan berteleportasi. Xiaohong akan menjalankan perintah dan dia akan mengurusnya, sehingga Kinan tinggal menunggu kabar baiknya saja. Setelah Xiaohong pergi, tiba-tiba para murid mulai menemukan Kinan dan bersiap untuk melepaskan sebuah serangan ke arah Kinan. Kinan pun langsung bersiap untuk bertarung. Dia akan menunjukkan kekuatannya sedikit di sini untuk menggertak musuhnya. Saat serangan anak panah dilepaskan oleh seorang murid, Kinan langsung mengeluarkan Destruction Domain. Terlihat anak panah yang ditembakkan musuh langsung hancur saat terkena Destruction Domain Kinan. Pria yang menyerang Kinan menyadari kalau kekuatan Kinan ini tidak bisa dianggap remeh, bahkan serangannya saja tidak bisa menyentuh Kinan. Kultivator wanita pun memperingati Kinan agar segera menyerahkan kunci itu. Meskipun kekuatan Kinan tidak melemah, tapi kelompok mereka sangat banyak dan kuat. Namun Kinan tidak peduli dan langsung mengeluarkan pedangnya untuk bermain-main sebentar dengan wanita itu. Kinan pun langsung melepaskan sebuah serangan tebasan pedang yang sangat kuat yang membuat semua peserta menjadi panik. Untung saja wanita itu diselamatkan oleh seorang lelaki sehingga nyawanya masih bisa selamat. Terlihat serangan Kinan membuat lubang yang sangat besar dan membelah tempat itu. Melihat serangan Kinan yang sangat dahsyat, wanita itu menjadi semakin waspada kepada Kinan. Dia tidak mengira kekuatan Kinan begitu menakutkan. Tiba-tiba muncullah seekor ular api di belakang Kinan yang siap untuk menerkam Kinan. Namun Kinan masih santai saja. Saat ular itu menyerang, terlihat Kinan dengan mudah menghindarinya. Menurutnya, serangan diam-diam ular itu tidak berguna baginya. Tiba-tiba ular api itu berubah menjadi seseorang pria. Menurutnya, serangan diam-diam juga diperbolehkan di kontes ini. Tak berselang lama, tiba-tiba Xiaohong menghubungi Kinan bahwa dia sudah menemukan sebuah tempat untuk bersembunyi. Kinan pun langsung menghilangkan pedangnya. Kinan berpikir kalau ini sudah waktunya untuk menghemat tenaganya. Pria ular api tidak menyangka kalau Kinan ini sepertinya sudah akan menyerah sehingga Kinan menyimpan pedangnya. Namun ternyata Kinan langsung mengeluarkan sebuah rencana. Dia pun memberitahu pria ular kalau dia tidak akan menyerah sampai akhir. Saat Kinan mengaktifkan rencananya, dengan cepat Kinan langsung menghilang dari tempat itu, bahkan tanpa jejak sama sekali. Melihat itu, pria ular api sangat terkejut. Dia tidak kepikiran kalau Kinan ini ternyata akan menggunakan sebuah token untuk berteleportasi. Dikarenakan Kinan hilang tanpa jejak, maka kultivator wanita menyarankan kalau mereka bekerja sama untuk mencari Kinan. Cerita berpindah di tempat Kinan. Terlihat Xiaohong menjelaskan kalau tempat yang ditemukannya ini adalah ruang tersembunyi kecil dengan beberapa formasi terlarang. Terlihat tempat itu adalah sebuah gua yang memiliki kekuatan energi yang mengalir di sepanjang gua. Saat Kinan memasuki gua itu, Kinan menyadari kalau tempat ini sangat cocok untuk digunakan berkultivasi. Kinan pun langsung memuji Xiaohong kalau Xiaohong ini memang yang terbaik dan bisa diandalkan. Xiaohong pun menyarankan kalau dia akan membantu Kinan untuk menyegel aura dari kunci emas naga agar mereka bisa tinggal di gua ini sampai waktu yang ditentukan habis. Kinan pun langsung menyerahkan kunci emas naga itu kepada Xiaohong. Terlihat dia mengeluarkan suatu benda berbentuk topi untuk menyegel aura dari kunci itu. Kinan tidak menyangka kalau topi hijau ini ternyata memiliki efek seperti ini juga. Meskipun begitu, topi itu hanya bisa menyegel aura kunci dalam waktu 4 jam. Terlihat kultivator wanita dan kelompoknya sangat kebingungan karena mereka tidak bisa melacak aura dari kunci emas naga.
Pria api pun menertawakan wanita itu. Kalau begini, apa gunanya kita bekerja sama? Akan sangat sia-sia jika kau tidak bisa menemukan Kinan. Wanita itu menjawab, meskipun auranya tidak terdeteksi saat ini, tapi dia yakin kalau Kinan juga tidak akan bisa menyegel terlalu lama aura dari kunci itu. Cerita berpindah di tempat Kinan yang sedang berkultivasi meningkatkan kekuatannya dan menunggu waktu habis. Tiba-tiba, aura dari kunci emas naga langsung menyebar karena waktu penyegelan dari topi sudah habis. Kultivator yang mencari Kinan pun langsung mendapatkan sinyal dari artefaknya. Dengan begitu, wanita itu langsung menemukan di mana Kinan berada. Xiao pun langsung memberitahu masternya kalau kelompok para peserta kontes sudah ada di sini. Kinan pun memutuskan akan menghadapinya karena waktunya juga tinggal setengah jam lagi sebelum babak pertama ini berakhir. Pria ular api langsung melepaskan serangannya ke arah gua tempat Kinan bersembunyi. Terlihat sebuah sosok ular naga api langsung muncul dan menerjang sebuah area yang melindungi gua tempat Kinan bersembunyi. Tak sampai di situ, ular naga api itu juga menggunakan cakarnya untuk menghancurkan pelindung yang melindungi gua. Terlihat orang-orang di sekitarnya juga terkena efek dari serangan pria ular naga api yang membuat mereka harus menghindari serangan yang memantul. Terlihat gua itu masih baik-baik saja dan Kinan keluar untuk menghadapi para murid yang menginginkan kunci emas. Kinan pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan bersiap untuk membantai semua murid peserta yang tersisa. Namun tiba-tiba Kinan dikejutkan dengan kelompok yang baru datang dan menyuruh Kinan agar menyerahkan kunci. Ternyata itu kelompok pria botak yang menggunakan tombaknya dan bersiap bertarung dengan Kinan. Melihat itu, Kinan langsung mengeluarkan pedangnya dan langsung menuju ke arah pria botak untuk mengajarnya. Pria botak itu pun sangat terkejut dikarenakan gerakan Kinan ini sangat cepat dan tidak bisa diprediksi. Dengan sekejap, Kinan pun sudah mengayunkan pedangnya ke tubuh pria botak yang membuat pria botak sangat terkejut dengan kecepatan Kinan. Namun pria ular naga api langsung menahan serangan Kinan. Menurutnya, Kinan tidak akan mampu melawan mereka yang sangat banyak. Tapi Kinan tidak peduli dan langsung mengarahkan serangannya ke arah pria ular naga api. Tiba-tiba, Kinan berpikiran kalau dia lebih baik mengeluarkan kunci naga emas dan membiarkan para peserta bertarung. Kinan pun langsung melepaskan kunci emas naga. Terlihat pria ular naga langsung menangkap kunci itu. Pria itu pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Kinan sebelum dia membawa pergi kunci itu. Namun ternyata segel teleportasinya tidak berfungsi yang membuat pria itu langsung panik karena dia pasti akan diincar semua orang. Tak berselang lama, salah satu peserta langsung melepaskan sebuah serangan pengekang ke arah pria itu yang membuatnya terkejut. Setelah pria berbaju hijau itu mendapatkan kunci, ternyata dia menyadari kalau kunci ini palsu. Xiao pun tidak mengira kalau orang-orang itu dengan begitu cepat bisa menyadari kalau kunci itu ternyata palsu. Para peserta yang bertarung pun langsung mendekati Kinan. Mereka sangat kesal karena sudah ditipu oleh Kinan. Pria ular naga api pun langsung menyiapkan sebuah kekuatan di tangannya untuk menyerang Kinan dan membunuhnya. Kinan pun langsung mengeluarkan pedang kembali dan akan menggunakan kekuatan Destruction Domain untuk menahan serangan yang datang. Terlihat serangan dari pria ular naga api langsung ditahan dengan sangat mudah oleh kekuatan Destruction Domain Kinan. Tiba-tiba ada seseorang yang menghentikan pertarungan Kinan dan para peserta lainnya. Kinan dan orang-orang yang ada di situ langsung terkejut dan melihat siapa orang yang memerintahkan mereka untuk berhenti. Ternyata itu adalah pemandu kontes beneran. Pemandu itu menjelaskan kalau waktunya sudah berakhir dan Kinan akan memasuki babak selanjutnya. Namun ternyata pemandu itu memperingati Kinan agar tidak membawa Xiao karena kunci emas itu hanya untuk satu orang saja. Xiao pun tidak mempermasalahkan hal itu, dia akan menunggu masternya di luar arena. Tiba-tiba, Kinan diteleportasikan di suatu tempat dan bertemu dengan Chen Zile yang membuatnya terkejut. Ternyata, Jiang Bilan dan beberapa orang lainnya juga diteleportasikan di tempat ini untuk melakukan ujian ronde kedua. Tiba-tiba, muncullah pemandu ronde kedua. Dia menjelaskan kalau sementara waktu mereka yang ada di sini akan bekerja sama untuk menyelesaikan misi di ronde kedua. Terlihat orang-orang di tempat itu sangat kebingungan kenapa mereka harus bekerja sama satu sama lain. Jiang Bilan menyadari ternyata mereka ini harus maju ke tahap selanjutnya bersama-sama dan tidak bisa sendirian. Namun pemandu itu menjelaskan kalau hal itu belum tentu. Jika seseorang melakukan dengan sangat baik menyelesaikan misi, maka akan lebih cepat memasuki ronde selanjutnya. Ternyata tugas kelompok Kinan adalah melindungi penguasa kota Dark Royal dan membunuh semua musuh. Kekuatan mereka juga akan ditekan menjadi martir progenitor tingkat 1.
Singkat cerita, Kinan dan kelompoknya sampai di gerbang kota Dark Royal. Kinan melihat kalau susunan formasi pelindung kota ini mampu menahan kultivator martir progenitor tingkat 5. Kelompok Kinan pun langsung memasuki kota dan akan mencari penginapan untuk beristirahat dulu. Saat Kinan dan kelompoknya akan beristirahat, terlihat mereka merasakan sesuatu terjadi di mansion kota. Kinan dengan cepat pun langsung berlari menuju keluar untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi. Ternyata di dalam mansion penguasa kota terjadi kebakaran yang sangat besar dan mengurung beberapa orang di tengahnya. Terlihat penguasa berbicara dengan seseorang. Tang Xiu, beraninya kau mengkhianatiku yang seorang penguasa kota. Wanita yang bernama Tang Xiu itu tersenyum. Ayah, aku melakukan ini karena kau tidak mau memberikan jabatanmu kepadaku. Wanita itu pun langsung membuat sebuah formasi dan mengikat penguasa kota untuk melenyapkannya. Tapi Kinan langsung menghancurkan formasi itu dan menciptakan sebuah ledakan besar. Wanita itu pun langsung melirik ke belakang dan menanyakan siapa orang yang berani menghentikannya. Kinan dan teman-temannya pun langsung menghampiri wanita itu untuk membereskan masalah di kota ini. Wanita itu pun langsung menggabungkan kekuatannya dengan anak buahnya dan menyuruhnya untuk membunuh kelompok Kinan. Tapi Kinan langsung menggunakan destruction domain untuk menghentikan wanita itu dan anak buahnya. Terlihat wanita itu sangat panik dan berlari menjauh, namun ternyata dia tidak sempat dan akan terkena kekuatan domain Kinan. Terlihat wanita itu langsung lenyap tak tersisa. Dengan ini, Kinan menjadi lega karena dia bisa menyelesaikan misi ronde kedua. Tiba-tiba muncullah sebuah serangan dari atas, namun serangan itu tidak mengenai Kinan. Kinan menyadari kalau misi ini ternyata belum selesai dan dia akan mengejar musuh yang telah menyerangnya itu. Dikarenakan Kinan mengejarnya, orang bertopeng itu langsung mengeluarkan sebuah serangan untuk menghentikan Kinan. Terlihat serangan itu menyerupai sosok naga berwarna kehijauan dan melesat ke arah Kinan. Kinan pun langsung menebas serangan itu dan terlihat serangan yang berbentuk naga itu terpotong tubuhnya. Dengan sekejap, orang bertopeng itu berada di samping Kinan, tapi Kinan dengan sangat santai memandangi sosok di sebelahnya. Kinan pun langsung melepaskan topeng dari sosok itu. Dia sangat penasaran dengan orang di balik topeng itu. Ternyata itu adalah Putri Miao yang membuat Kinan sangat terkejut. Di sini ternyata Jiang Bilan juga diserang oleh sosok yang menggunakan topeng dan pedang Heaven Shattering Saber yang dimiliki oleh Kinan. Sosok itu pun memberitahu Jiang Bilan jika Jiang Bilan ingin tahu maka ikutlah dengannya, maka dia akan memberitahu semuanya. Di sini Chen Zilei juga diserang dengan dua orang yang mirip dengan Putri Miao dan teman-temannya. Meskipun begitu, dia tetap menyerang orang bertopeng itu karena dia mengetahui kalau orang bertopeng di hadapannya ini bukanlah yang asli. Dia pun langsung menambahkan kekuatannya. Dia tidak peduli seberapa mirip mereka, tapi dia tetap tidak akan percaya. Terlihat orang bertopeng itu langsung dilenyapkan oleh Chen Zilei menggunakan kekuatannya. Chen Zilei menyadari kalau orang bertopeng itu sepertinya adalah sebuah boneka untuk mengecohnya. Dia ingin tahu apakah Kinan dan yang lainnya bisa mengatasi ini. Di sini ternyata Kinan juga mengetahui kalau Putri Miao di hadapannya ini adalah palsu dan hanyalah boneka. Dikarenakan sudah ketahuan, maka boneka yang mirip dengan Putri Miao pun langsung menyerang Kinan dengan pedangnya. Namun ternyata boneka yang mirip Putri Miao itu terpental sebelum pedangnya melukai Kinan. Ternyata muncullah sosok spirit Putri Miao yang asli. Dia tidak akan membiarkan Kinan disakiti oleh boneka yang mirip dengannya. Kinan menyadari kalau sepertinya spirit Putri Miao ini muncul dari kotak yang diberikannya sebelumnya. Spirit Putri Miao pun langsung menusuk boneka yang mirip dengannya dan membuat boneka itu langsung terluka parah. Tak berselang lama, sosok itu pun langsung hancur tak tersisa. Spirit Putri Miao pun sangat puas karena dia bisa melenyapkan boneka itu. Sebelum spirit Putri Miao menghilang, dia memperingati Kinan agar di masa depan jangan sampai tertipu lagi. Dikarenakan Kinan sudah menyelesaikan misinya, maka dia pun berlari dan akan melihat teman-temannya yang lainnya. Terlihat Kinan dengan cepat sampai dan langsung menemui Chen Zilei yang sedang berdiri. Kinan pun langsung menanyakan kemana dua orang lainnya yang bersama mereka sebelumnya. Chen Zilei menjelaskan kalau dia juga tidak mengetahuinya, bahkan jejaknya saja dia tidak bisa melihat. Tiba-tiba muncullah pemandu ujian ronde kedua. Terlihat pemandu itu memuji Kinan dan Chen Zilei karena dengan cepat menyelesaikan misi. Oleh karena itu, mereka berdua lolos ke ronde berikutnya. Kinan pun menanyakan kepada pemandu itu bagaimana nasib Jiang Bilan dan yang lainnya. Pemandu itu menjelaskan kalau peserta lainnya akan gagal dan akan memulai ujian baru. Pemandu itu langsung membuka sebuah portal teleportasi. Dia menyuruh Chen Zilei dan Kinan untuk memasuki portal ini agar memasuki ronde ketiga.
Setelah Kinan memasuki ruang teleportasi, terlihat Kinan sudah berada di sebuah ruangan yang sangat sepi. Kinan menyadari sepertinya saat dia dan Chen Zile masuk ke portal teleportasi, mereka dipisahkan di ruangan yang berbeda. Tiba-tiba muncullah pemandu. Dia menjelaskan kalau Kinan bisa menyerap monarki untuk memurnikan monark headmu sebelum uji coba resmi dimulai. Terlihat ada sebuah benda melayang di depan Kinan. Itu adalah monark head milik Kinan. Kinan pun langsung menyerap monarki di tempat itu dan memasukkannya ke monark headnya. Tak berselang lama, sepertinya Kinan sudah merasa cukup menyerap ki di tempat ini. Semua orang pun langsung dikirim ke Towering Dojo. Terlihat di tengah-tengah ada sebuah tempat yang melayang. Salah satu peserta sangat senang. Akhirnya pertarungan terakhir tiba. Dia ingin melihat siapa orang yang akan bisa mencapai martial monark kali ini. Pemandu kontes monark horoskop menjelaskan kalau tidak ada aturan dalam pertarungan kali ini, jadi lakukan yang terbaik. Semua peserta pun langsung berlomba-lomba menuju ke tempat di tengah untuk bisa menjadi martial monark. Tiba-tiba dengan kecepatan kilat ada seseorang yang melewati para peserta dan membuat mereka sangat terkejut. Ternyata itu adalah Kinan yang melompat dengan sangat cepat melewati para murid menggunakan ki pedang. Di atas ternyata sudah ada seseorang yang menunggu Kinan dan ingin mencoba sekuat apa kekuatan pedang Kinan. Pria itu pun langsung mengeluarkan sebuah serangan yang berbentuk es dan langsung meluncur ke arah Kinan. Namun Kinan dengan sangat mudah menghancurkan serangan itu. Orang-orang pun menjadi terkejut karena Kinan menghancurkan serangan yang hampir mendekati tingkat sebuah senjata monark. Kinan langsung melirik ke belakang dan melihat pria itu mendekati Kinan untuk menyerang kembali. Kedua pedang pun beradu. Terlihat Kinan memuji pria itu karena mempunyai kecepatan yang sangat baik. Ledakan pun terjadi akibat kekuatan pedang mereka saling berbenturan dan membuat kedua belah pihak mundur ke belakang. Ternyata kekuatanmu lumayan juga, bahkan lebih kuat dari kekuatan 10 monark ranking. Ternyata pedang dari pria itu mengalami keretakan akibat benturan dengan pedang Kinan. Pria itu pun sangat terkejut karena pedangnya dirusak oleh pedang Heaven Shattering Saber dalam sekali serangan. Kinan, kau memang kuat, tapi jika kau ingin menang melawanku, hanya dengan pedang ini saja itu sangat mustahil. Pria itu pun menyerang Kinan menggunakan tekniknya dan membuat Kinan agak kesulitan untuk menghindar. Kinan berpikir kalau yang paling penting sekarang adalah berjuang untuk kontes monark horoskop sehingga dia harus cepat mengalahkan pria ini. Kinan langsung mengeluarkan jiwa bela dirinya dan menyiapkan kekuatan untuk menghantam pria di hadapannya. Sebuah serangan pun dilepaskan oleh Kinan. Terlihat ledakan besar terjadi yang membuat pria itu langsung terampas ke belakang. Terlihat pria itu langsung jatuh ke bawah karena terluka parah dan tidak bisa lagi melakukan pertahanan. Dengan begitu, Kinan pun langsung melanjutkan perjalanannya untuk mencapai tujuannya. Seperti yang diharapkan dari Kinan, dia mengalahkan para kultivator dengan sangat mudah. Terlihat Kinan sudah berada di sebuah tempat dan di depannya ada sebuah benda yang menopang monark horoskop. Kinan ingin mencoba menyentuh benda yang menopang monark horoskop menggunakan tangannya, tapi ternyata tangannya terbakar akibat kekuatan yang melapisi benda itu. Kinan pun langsung mengeluarkan martial tree-nya dan menggunakannya untuk mengambil monark horoskop. Terlihat Kinan sudah menelan monark horoskop dan membungkus tubuhnya menggunakan martial tree-nya. Setelah dia berhasil menelan monark horoskop, terlihat ledakan kekuatan terjadi dari tubuh Kinan dan membuat tubuh Kinan bercahaya. Kinan pun berteriak, "Hari ini, atas nama monark horoskop, aku akan mencapai." Tiba-tiba Kinan langsung batuk darah dan membuat monark horoskop di dalam tubuhnya keluar sendiri. Ternyata monark horoskop telah menolak Kinan sehingga Kinan gagal untuk mewarisi monark horoskop. Wanita yang ada di dalam cermin tembaga memberitahu Kinan kalau monark horoskop hanya bergabung dengan satu martial tree untuk menghasilkan monark fortune agar menjadi martial monark. Dengan cepat wanita itu langsung memberikan kekuatan penyembuh kepada Kinan. Dia juga menjelaskan kalau Kinan ini memiliki 9 martial tree yang sudah melampaui aturan kultivasi. Oleh karena itu, Kinan ditolak monark horoskop. Kinan baru paham, sepertinya dia memang tidak ditakdirkan untuk memiliki takdir dengan monark horoskop. Kinan pun langsung jatuh pingsan karena tenaganya sudah berkurang banyak. Wanita itu langsung meletakkan Kinan di lantai batu. Setelah itu, wanita itu perlahan langsung menghilang. Si Makong yang melihat Kinan sudah pingsan, dia pun langsung bergegas menuju ke tempat Kinan. Setelah sampai, dia langsung mengeluarkan sebuah mangkuk emas dan memusatkan energi ke mangkuk itu. Terlihat mangkuk emas itu membesar dan melindungi si Makong dan Kinan yang sedang pingsan. Tak berselang lama, ada beberapa orang yang mendekat. Dia sangat bersyukur karena dia sampai di tempat Kinan lebih dulu. Jika tidak, maka orang-orang itu pasti akan membunuh Kinan.
Ketiga orang itu sangat senang melihat Kinan yang jatuh pingsan. Dengan begitu, dia akan mudah bisa menghabisi Kinan dan mengambil semua hartanya. Serangan pun dilepaskan oleh ketiga orang itu, namun mangkuk pelindung si Makong masih bisa menahan semua serangan. Terlihat si Makong sangat panik. Jika pertahanannya ini hancur, maka dia akan mati sebelum menjadi Emperor of Thieves. Tiba-tiba, sebuah serangan yang sangat kuat melesat ke arah ketiga orang yang ingin membunuh Kinan. Serangan itu membuat ketiga orang langsung terpental dan mundur beberapa langkah ke belakang. Serangan itu ternyata dari Tang Xingsan. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Kinan. Di sini ternyata ada juga Jiang Bilan yang akan siap untuk melindungi Kinan. Terlihat Qianzong sangat bersemangat dikarenakan kelompok Tang Xingsan melindungi Kinan, maka dia lebih baik pergi mengambil Monarch Horoscope. Si Makong sangat berterima kasih kepada Jiang Bilan dan Tang Xingsan. Sebentar lagi Kinan juga akan sadar karena sekarang dia masih memulihkan tubuhnya. Tiba-tiba muncullah sosok hitam yang melewati si Makong dan membuatnya terkejut. Tang Xingsan dan Jiang Bilan sangat keheranan sebenarnya apa makhluk itu dan bahkan kenapa mendekati Kinan. Sosok hitam itu langsung masuk ke tubuh Kinan melalui dahinya. Si Makong sangat tidak percaya kalau benda hitam itu benar-benar bisa masuk dan mengabaikan pertahanan mangkuknya. Di dalam lautan kesadaran Kinan, terlihat Kinan menanyakan siapa pria yang memasuki tubuhnya itu. Sosok itu menjelaskan kalau dia adalah spirit utusan dari South Heaven Gate. Kinan sudah ditandai sebagai musuh level 3 dari South Heaven Gate. Selama Kinan mau bergabung dengan South Heaven Gate, maka dia akan membantu Kinan mencapai Martial Monarch atau bahkan Martial God. Namun Kinan tidak memperdulikannya. Menurutnya, pria ini hanya akan menipunya karena orang-orang dari South Heaven Gate adalah orang yang sangat jahat. Dikarenakan Kinan menolak tawarannya, maka pria itu langsung mengumpulkan kekuatannya untuk menyerang Kinan. Terlihat serangan itu langsung ditahan oleh cermin tembaga. Melihat itu, pria yang menyerang Kinan sangat terkejut dan menanyakan siapa orang yang melenyapkan serangannya dengan sangat mudah. Terlihat wanita di dalam cermin tembaga langsung keluar untuk menampakkan diri. Wanita itu juga langsung menebas tubuh dari pria yang menyerang Kinan hingga terbelah menjadi dua bagian. Wanita itu menyuruh Kinan bangun karena ini sudah waktunya untuk Kinan membereskan masalah ini. Tak berselang lama, Kinan pun langsung bangun dengan ekspresi seperti orang yang sedang terkejut. Saat Kinan bangun, dia melihat kalau Tang Xingsan dan Jiang Bilan sudah bertarung dengan orang yang memasuki tubuh Kinan barusan. Kinan menanyakan bagaimana keadaan teman-temannya yang lainnya. Si Makong menjelaskan kalau si King Fan membunuh Yu Qingtong, orang yang dicintainya karena Monarch Horoscope. Penyihir Qian Xiang melukai Chen Zile dengan parah hanya karena ingin mendapatkan Monarch Horoscope. Sedangkan Yang Qi melukai Ao Changtian hingga kritis karena dia cemburu dengan Ao Changtian. Kinan tidak menyangka kalau hanya karena Monarch Horoscope mereka tega melakukan itu, bahkan membunuh teman satu sekte dan orang-orang yang dicintai. Kinan pun menanyakan apakah jika dia menggunakan ke-9 Monarch Horoscope untuk mencapai Martial Monarch, si Makong tidak mempermasalahkan hal itu. Si Makong tidak mempermasalahkannya. Jika itu pilihan Kinan, maka dia akan tetap membantu Kinan. Di sini Tang Xingsan dan Jiang Bilan juga mendukung Kinan. Mereka berdua ingin melihat Kinan menjadi Martial Monarch. Namun pria berambut hijau itu tidak akan membiarkan Kinan berhasil mencapai Martial Monarch dengan sangat mudah. Pria itu pun langsung melesat ke arah si Makong dan Kinan untuk melakukan serangan. Si Makong langsung menahan serangan itu menggunakan kekuatan bariernya. Si Makong menyuruh Kinan agar cepat melakukan tujuannya dan dia akan menahan orang berambut hijau ini bersama Tang Xingsan dan Jiang Bilan. Kinan pun langsung mengeluarkan martial tree-nya dan menuju ke tempat 9 Monarch Horoscope berada. Kinan pun langsung melepaskan beberapa tebasan untuk melenyapkan orang-orang yang sudah berada di tempat ke-9 Monarch Horoscope. Tak sampai di situ, Kinan juga menggunakan martial tree-nya untuk menangkap si King Fan dan melemparkannya ke bawah. Di sini Kinan juga melempar Yang Qi karena sudah melukai Ao Changtian yang adalah teman satu sektenya sendiri. Kinan pun langsung mengumpulkan ke-9 Monarch Horoscope untuk dimurnikannya. Orang berambut hijau sangat terkejut. Dia menyadari kalau ternyata Kinan ini memiliki 9 martial tree sehingga dia ingin memurnikan ke-9 Monarch Horoscope. Si King Fan terlihat masih tidak terima karena Kinan merebut Monarch Horoscope-nya dan dia akan melakukan segala cara agar bisa menggagalkan Kinan. Di sini Qianzong langsung mengumumkan kalau mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan Kinan dan merebut kembali Monarch Horoscope. Mendengar itu, Kinan langsung mengeluarkan jiwa bela dirinya dan mengeluarkan penindasan dewanya sehingga tempat itu menjadi berguncang. Si King Fan merasakan kalau jiwa bela dirinya ditekan oleh jiwa bela diri Kinan sehingga dia tidak bisa apa-apa. Ternyata di tempat ini ada Xiao dan Xuan Wei. Mereka juga akan membantu Kinan dengan kekuatan mereka. Kinan pun langsung melepaskan sebuah serangan tebasan pedang yang sangat menakutkan. Terlihat semua orang yang terkena serangan itu langsung lenyap.
Di sini Qianzhou sangat terkejut. Dia kebingungan karena serangan Kinan mengarah ke tempatnya. Meskipun begitu, dia dapat menghindar dengan susah payah. Dia langsung berkeringat dingin dan badannya menjadi bergetar karena melihat serangan Kinan yang sangat menakutkan. Pria dari South Heaven Gate sangat marah. Ternyata orang-orang itu semuanya sampah karena tidak bisa menangani Kinan yang hanya satu orang. Dikarenakan hal itu, dia pun akan menggunakan sebuah teknik formasinya untuk mengakhiri pertarungan ini. Tiba-tiba muncullah sebuah formasi yang sangat besar yang membuat petir mulai menyambar ke sana kemari. Ternyata orang dari South Heaven Gate memberikan tambahan kekuatan kepada semua peserta dan menyuruhnya agar membunuh Kinan. Si King Fan sangat senang karena kekuatan yang diberikan orang itu sangat luar biasa kuat. Dengan kekuatan ini, dia yakin bisa menghentikan Kinan. Kinan tak ambil pusing, dia langsung menggunakan kekuatan destruction untuk menghabisi musuh yang mendekatinya. Melihat itu, orang-orang menjadi panik. Mereka tahu kalau domain itu dapat melahap apapun, dan jika terkena serangan itu, dipastikan akan mati. Kinan pun tertawa karena dia bisa membunuh musuh-musuhnya dengan sangat mudah. Menurutnya, ini sangat luar biasa dibandingkan pada saat dia membantai kelompok Dao Seking Mountain. Pria itu pun memperingati Kinan, jika sampai Kinan berani memurnikan ke-9 martial horoskop, maka pemimpin South Heaven Gate akan membunuh Kinan dengan kejam. Namun jika Kinan mau bergabung dengan mereka, maka Kinan dipastikan akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa hebat. Namun Kinan tidak memperdulikannya, dia akan menunggu pembalasan dari orang-orang South Heaven Gate. Kinan pun mulai melirik ke-9 monarch horoskop. Menurutnya ini adalah waktunya untuk melakukan penyelarasan ke-9 monarch horoskop. Kinan pun langsung mengumpulkan ke-9 monarch horoskop untuk menyeimbangkan semuanya dan memurnikannya. Namun tiba-tiba muncullah sosok yang mengatakan, sepanjang sejarah tidak ada yang pernah berani mengambil 9 monarch horoskop sendirian. Kau sudah melanggar aturan, maka rasakan akibatnya. Kinan pun disambar oleh kekuatan petir yang sangat luar biasa dahsyat. Bahkan Kinan tidak sempat bergerak sedikit pun untuk menghindar. Kinan pun langsung batuk darah. Kekuatan petir itu menurutnya sangat menakutkan dan membuat tubuhnya terluka. Pria berambut biru tertawa sangat senang. Kinan, kau membuat kesalahan. Bahkan jika kau sudah menyesalinya sekarang, itu sudah terlambat. Sosok itu menjelaskan kalau aturannya satu monarch horoskop akan menjadi milik satu martial tree. Karena kau memiliki 9 martial tree, maka itu akan ditolak. Kinan melakukan penawaran. Jika sosok itu bersedia bergabung dengan martial tree-nya, maka dia akan membantu memurnikan ke-9 monarch horoskop yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Dikarenakan penawaran Kinan sangat meyakinkan, maka sosok itu langsung masuk ke tubuh Kinan dan bergabung dengan Kinan. Terlihat Kinan diselimuti kekuatan yang maha dahsyat dan sebuah naga emas muncul yang berada di sekitar tubuh Kinan sehingga membuat orang yang memandang menjadi terpana. Orang berambut biru pun sangat syok atas kejadian itu. Bagaimana mungkin bahkan ke-9 monarch horoskop telah melawan aturan dan bergabung dengan Kinan. Karena hal itu muncullah ledakan yang besar di gerbang South Heaven Gate. Ternyata itu adalah tanda kalau ada ancaman besar terhadap South Heaven Gate. Seseorang menyadari kalau kritis South Heaven Gate mungkin karena seseorang bangkit di monarch horoskop. Pria itu pun langsung mengirim perintah untuk membunuh semua musuh yang akan menghalangi South Heaven Gate dengan cara apapun. Cerita berpindah di tempat Kinan yang terkejut karena dia berada di lautan kesadarannya. Ternyata Kinan bertemu dengan Master Azure Dragon. Master itu akan muncul di lautan kesadaran Kinan jika Kinan akan mencapai martial monarch. Master itu menjelaskan kalau secara logis untuk mencapai martial monarch, martial god atau melanggar aturan benua Changlang, kau diharapkan melakukan dengan kultivasimu sendiri. Tapi baru-baru ini jalur kultivasi di benua Changlang telah dimanipulasi secara menyeluruh. Kau harus berpartisipasi di dalam kontes monarch horoskop dan kontes god horoskop untuk mengambil monarch horoskop dan god horoskop. Hanya dengan mencapai martial monarch dan martial god, maka kau baru bisa memenuhi takdir untuk merubah dunia dan mencapai tujuanmu. Monarch ranking dan God ranking sudah mengambil alih hak untuk mencapai martial monarch dan martial god. Monarch horoskop dan God horoskop itu bukan satu-satunya jalan untuk mencapai tujuanmu. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Kinan pun menyadari kalau satu-satunya cara untuk menjadi martial monarch adalah menggunakan kekuatannya sendiri untuk menjadi martial monarch agar benar-benar melampaui benua Changlan. Master Azure Dragon pun membenarkan hal itu. Kemudian Master itu perlahan menghilang karena waktunya sudah habis. Dikarenakan Kinan ingin mencapai martial monarch dengan kekuatan sendiri, maka dia akan membuat primary monarch virtue sendiri. Kinan menyadari apakah mungkin harus menggunakan kekuatan dewa petarung suci untuk mengekstrak primary monarch virtue. Kinan pun langsung mencobanya. Pertama-tama, dia akan menggunakan kekuatan dewa petarung suci untuk menjatuhkan monarch horoskop untuk mengembalikan penampilan monarch horoskop mereka.
Terlihat ke-9 monark horoskop langsung melayang dan semua orang yang ada di tempat itu mulai kebingungan dengan apa yang sedang dilakukan Kinan. Ternyata Kinan di sini ingin membatalkan integrasi dengan monark horoskop. Si Mako menyadari kalau sepertinya Kinan memiliki rencana lain karena dia melakukan hal ini. Kinan pun langsung mengumpulkan monark horoskop untuk memurnikannya dan memberikan kekuatan besar untuk membuat primary monarch virtue sendiri. Tiba-tiba, pria berambut biru mendapatkan perintah kalau dia harus membunuh Kinan sesegera mungkin sebelum Kinan menjadi martial benar. Pria itu pun langsung panik. Satu-satunya cara dia akan mengeluarkan seluruh kekuatannya meskipun dia akan mati di tempat ini. Pria itu pun langsung berteriak, "Kinan, selama aku bisa membunuhmu, aku akan bereinkarnasi di South Heaven Gate dan menjadi Emperor South Heaven Gate." Pria itu pun langsung menggunakan teknik terlarang untuk menyerang Kinan. Terlihat kekuatan yang sangat banyak menuju ke arah Kinan. Namun Tang Xingchen langsung mengeluarkan tekniknya untuk menahan serangan itu. Tang Xingchen melepaskan serangan pedangnya untuk menghancurkan serangan dari pria berambut biru. Terlihat serangan Tang Xingchen ternyata hanya bisa menahan serangan itu sedikit saja. Bentuk tubuh dari pria berambut biru kini sudah menjadi besar karena dia menggunakan teknik terlarang. Dia sangat merendahkan kekuatan Genus dari benua tengah yang lemah. Terlihat orang itu langsung menyerang Kinan kembali menggunakan kedua telapak tangan besar yang mengarah ke tempat Kinan. Namun ternyata Jiang Bilan menahan serangan itu dengan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi Kinan. Melihat serangannya ditahan, pria itu sangat marah dan mengeluarkan sebuah tombak untuk melenyapkan Kinan dan Jiang Bilan. Melihat sebuah tombak dengan kekuatan besar mengarah ke tempat Jiang Bilan dan Kinan, dia pun langsung menggunakan kekuatan hidupnya yang tersisa untuk ditukar menjadi kekuatan agar bisa menahan serangan itu. Terlihat serangan itu berhasil ditahan oleh Jiang Bilan dan membuat serangan itu hancur berkeping-keping. Ternyata kekuatan Jiang Bilan juga melukai pria itu yang membuatnya sangat marah. Pria itu kembali menyerang Kinan. "Matilah kau bajingan kecil." Si Makong yang melihat itu menjadi panik dan menyuruh Kinan agar berhati-hati. Kinan langsung menggunakan Destruction Domain-nya untuk menghadang serangan dari pria berambut biru. Terlihat pria itu langsung terkejut saat terkena kekuatan Destruction Domain Kinan. Dikarenakan Kinan menggunakan kekuatannya, pemurniannya pun terganggu dan Kinan hanya berhasil membuat 3 primary monarch virtue dari 3 monarch horoskop. Kinan pun langsung terluka. Dia sangat kesal kepada pria itu. Hari ini Kinan akan menghancurkan spirit utusan South Heaven Gate itu. Pria itu pun sangat senang saat melihat Kinan gagal. Dia pun akan meledakkan dirinya untuk mengakhiri pertarungan ini sekaligus untuk membunuh Kinan. Ledakan besar pun terjadi, namun Jiang Bilan langsung muncul di hadapan Kinan untuk melindungi Kinan dari ledakan dahsyat. Jiang Bilan pun langsung terluka parah. Begitu juga dengan Kinan, namun karena Jiang Bilan yang terkena serangan langsung, jadi dialah yang paling parah. Terlihat Jiang Bilan sudah sekarat. Di sini Kinan ingin menggunakan harta dari putri Mia untuk menyelamatkan Jiang Bilan. Jiang Bilan menolaknya karena menurutnya dia sudah tidak akan bisa tertolong lagi, jadi akan sia-sia jika menggunakan harta itu. Terlihat Jiang Bilan perlahan tubuhnya mulai menghilang. Kinan sangat sedih karena Jiang Bilan mati gara-gara melindunginya. Setelah tubuhnya hancur, terlihat Jiang Bilan berubah menjadi sebuah kristal keunguan. Kinan pun sangat sedih. Dia bersumpah kalau dia akan menghancurkan South Heaven Gate sampai tak tersisa. Kinan pun langsung masuk ke dalam lautan kesadarannya sendiri. Kinan masih sangat tidak terima karena Jiang Bilan sudah mati. Namun wanita dari Cermin Tembaga menenangkan Kinan. Dia menjelaskan kalau Jiang Bilan tidak mati. Sebenarnya Jiang Bilan hanya berubah menjadi kristal. Kalau dia bisa memahami manual kematian kuno, maka dia akan bisa hidup lagi. Kinan menanyakan kepada senior itu, lalu bagaimana cara dia membantu Jiang Bilan. Senior itu menjelaskan kalau pertama, Kinan harus memasukkan kristal itu ke dalam celah. Kedua, Kinan harus mencapai martial benar dan menggunakan primary virtue milikmu untuk membantunya. Kinan pun paham dan dia akan melakukan itu untuk membangkitkan Jiang Bilan kembali ke dunia ini. Kinan pun kembali ke dunia nyata dan mulai mengamati kristal Jiang Bilan yang dipegangnya. Kinan langsung melukai tangannya dan memberikan darahnya untuk kristal itu. Kinan berharap kalau Jiang Bilan bisa bertahan. Setelah itu, si Makong langsung menghampiri Kinan dan menanyakan apakah Kinan baik-baik saja. Kinan menjawab kalau dia baik-baik saja dan lukanya perlahan juga mulai sembuh. Tiba-tiba muncullah seseorang yang mengatakan, "Aku adalah Spirit Monarch Ranking. Kontes Monarch Ranking berakhir di sini." Mendengar itu, para peserta pun menjadi panik karena mereka belum mendapatkan Monarch Horoskop dan kontes ini setidaknya akan diadakan selama 80 tahun lagi.
Spirit itu menjelaskan kalau dia akan memberikan 2 monark horoskop kepada Kinan karena Kinan telah melampaui aturan kultivasi. Kinan berhak memilih siapa yang akan diberikan monark horoskop itu. Qianzong tidak senang mendengar itu. Dia menanyakan kenapa harus Kinan yang mendapatkan hak istimewa seperti itu. Spirit itu menjelaskan kalau Kinan memiliki kualifikasi teratas dari para peserta lain, jadi ini adalah hak istimewanya. Spirit itu pun langsung mengeluarkan 2 monark horoskop dan menyuruh Kinan untuk memilih siapa orangnya. Sima Kong menyarankan kalau Kinan memilih Tang Xingsan dan Ao Changtian. Berkat Tang Xingsan, mereka bisa menahan serangan dari semua orang. Adapun Ao Changtian, kalau tidak ada monark horoskop, maka Ao Changtian tidak akan tertolong dan akan mati. Kinan pun memberitahu Spirit itu kalau dia memilih kultivator Ao Changtian dan kultivator Tang Xingsan. Spirit dari monark ranking itu langsung menyerahkan monark horoskop kepada Ao Changtian dan Tang Xingsan. Terlihat tubuh dari Ao Changtian langsung bercahaya kekuningan. Dengan begitu, luka dari Ao Changtian perlahan sembuh dan juga dia menjadi kultivator martial monark. Melihat Ao Changtian kembali pulih, wanita di sebelahnya sangat senang. Dengan begini, Ao Changtian pasti akan selamat. Spirit itu mengumumkan kalau kontes sudah berakhir dan mereka akan dikembalikan ke benua tengah. Singkat cerita, kelompok Kinan pun kembali ke benua tengah dan mereka langsung menghampiri Tetua Agung. Tetua Agung dengan ekspresi yang agak khawatir menanyakan bagaimana hasil dari kontes itu. Ao Changtian menjelaskan kalau berkat Kinanlah dia bisa menjadi kultivator martial benar. Mendengar itu, Tetua Agung menyadari kalau sepertinya Kinan gagal menjadi martial benar. Tetua Agung pun menyuruh mereka semua kembali ke sekte Dragon Emperor dan membicarakan semuanya di sana. Singkat cerita, pemimpin sekte Dragon Emperor dan tetua lainnya menghadap God Beast. Terlihat God Beast menanyakan tentang Kinan. Pemimpin sekte menjelaskan kalau Kinan sudah gagal mencapai martial benar, sekarang dia kembali ke puncak manusia. Dikarenakan Kinan sudah gagal, maka God Beast akan mencabut perlindungan dan seluruh sumber daya. Namun jika Kinan mau memberitahu mereka bagaimana cara dia bisa melampaui aturan kultivasi, maka mereka akan melindungi Kinan sekali lagi. Pemimpin sekte Dragon Emperor mengerti dan akan melaksanakan perintah dari God Beast. Setelah keluar dari tempat itu, Tetua Agung masih menganggap kalau Kinan ini masih murid dari sekte Dragon Emperor dan dia akan tetap melindungi Kinan. Tetua Naga berambut merah juga sudah memutuskan kalau dia juga akan melindungi Kinan. Cerita berpindah di puncak manusia. Terlihat Kinan sedang duduk di atas batu dan menikmati pemandangan di sana. Tiba-tiba muncullah Mumu. Dia datang sini untuk meminta maaf kepada Kinan. Ternyata dia sudah mengetahui semuanya kalau ia membunuh ayahnya bukan Kinan. Dia meminta maaf karena sudah salah paham dengan Kinan. Kinan pun tersenyum. Menurutnya yang lalu biarlah berlalu. Dia juga sudah memaafkan putri Mumu. Cerita berpindah di South Heaven Gate. Terlihat di gerbang itu muncullah cahaya ungu yang sangat terang. Seorang pria menyadari kalau bahkan anti-Heaven Alliance saat ini hanya bisa memicu Red Glow. Siapa sebenarnya orang yang bisa memicu Purple Glow? Pria itu langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari orang yang bisa memancarkan cahaya Purple Glow itu. Namun anak buahnya tidak yakin karena mereka hanya mengendalikan sepertiganya dari benua tengah dan itu akan sangat sulit mencari orangnya. Pria itu menjelaskan kalau benua tengah sedang mengadakan Monarch Ascending Ceremony, jadi biarkan orang-orang dari ketiga faksi besar mengunjungi benua tengah dan menemukan orang yang memicu Purple Glow. Setelah mereka sudah tahu siapa orangnya, maka langsung incar orang itu dan bunuh di tempat karena bisa mengancam kelompok kita. Cerita berpindah di tempat Kinan yang memikirkan bagaimana cara dia bisa menjadi martial monarch menggunakan kekuatannya sendiri. Sekarang dia hanya punya yang setara 3 monarch horoskop di tubuhnya, sedangkan dia memiliki 9 martial tree sehingga tidak akan cukup. Kinan berpikiran kalau dia akan mengambil primary monarch fortune dari kultivator monarch, tapi metode itu sangat tidak layak baginya. Kinan pun memiliki ide bagaimana jika dia menggabungkan ke-9 martial tree-nya menjadi 1 martial tree. Dengan begitu, masalahnya akan selesai. Xuan Yue dan Xiao Hong sangat kebingungan kenapa Kinan bertingkah aneh. Mungkinkah Kinan sudah gila karena gagal menjadi martial monarch? Di sini Kinan pun akan pergi ke aliansi Wuji untuk menemukan cara bagaimana agar dia bisa menggabungkan ke-9 martial tree-nya. Tiba-tiba muncullah Tetua Agung yang menanyakan apakah Kinan akan pergi keluar sekarang. Tetua Agung menjelaskan kalau 10 hari lagi dari sekarang Monarch Ascending Ceremony akan diadakan di sekte Dragon Emperor. Kau adalah pemimpin puncak manusia dan kau harus hadir.
Kinan mengerti dan dia akan kembali setelah urusannya selesai dan menghadiri Monarch Ascending Ceremony. Saat Kinan ingin pergi menuju ke tempat teleportasi, terlihat ada seseorang yang menghentikan Kinan. Ternyata ada 3 pria. Pria berambut merah menyuruh Kinan agar menyerahkan harta dari Heaven Shattered Martial Monarch. Kinan menyadari kalau ketiga orang itu adalah anak dari para kultivator Monarch Sekte Heaven Saber. Mereka menggunakan pengaruh ayahnya hanya untuk menindasnya. Di sini Kinan menolak mentah-mentah untuk memberikan harta Heaven Shattered Martial Monarch. Kinan pun langsung menghempaskan pria berambut merah karena dia tidak ingin membuang-buang waktunya. Terlihat pria berambut merah sangat kesal karena Kinan ternyata berani memukulnya yang seorang anak dari Martial Monarch Sekte Heaven Saber. Tiba-tiba muncullah beberapa orang di belakang pria itu. Melihat aura itu, pria berambut merah menjadi senang. Ternyata itu adalah para tetua dari sekte Heaven Saber. Dia menanyakan kenapa pria berambut merah ini bisa babak belur. Pria itu langsung mengadu kalau dia dihajar oleh Kinan. Oleh karena itu, para tetua harus menghajar Kinan sekarang. Saat mengetahui kalau yang menghajar pria berambut merah adalah Kinan, para tetua itu menjadi ragu dan tidak berani berbuat apa-apa. Qianzong langsung memarahi pria itu. Om kosong, pasti kau yang sudah membuat masalah. Oleh karena itu Kinan menghajar, bukan? Qianzong pun langsung meminta maaf kepada Kinan kalau juniornya ini memang tidak memiliki sopan santun. Terlihat Kinan pun langsung pergi meninggalkan kelompok dari sekte Heaven Saber karena dia sedang ada urusan. Pria berambut merah sangat kesal kepada Qianzong dan Kinan. Dia akan membalas semua perbuatan Kinan ini nanti. Singkat cerita, Kinan sampai di pegunungan Wiji. Terlihat banyak gunung batu yang menjulang di tempat itu, bahkan petir-petir mulai menyambar ke sana kemari. Kinan lega kalau dia sudah sampai di sini. Kinan tahu kalau tempat ini adalah salah satu dari ratusan gunung pegunungan Wiji. Tiba-tiba, sebuah serangan mengarah ke tempat Kinan. Orang yang menyerang Kinan tidak terima kalau Kinan memasuki wilayah mereka. Terlihat ada seseorang yang menggunakan pedang. Dia memberitahu kalau Kinan tidak diterima di sini. Sebaiknya Kinan pergi saja. Di sebelah pria itu ada juga seseorang yang mengatakan kalau Kinan tidak pergi dari aliansi Wiji, maka Kinan akan dihabisi. Kinan tahu kalau kedua orang itu adalah Wu Chen dan Waterman. Kedua orang ini bahkan tidak lolos babak final di Monarch Horoscope. Kinan pun langsung mengeluarkan pedangnya dan melepaskan sebuah tebasan ke arah kedua kultivator itu. Melihat serangan Kinan, kedua kultivator itu menjadi panik karena serangan Kinan memiliki tekanan yang besar. Namun mereka masih bisa menghindar. Di sini Kinan langsung melewati kedua kultivator itu. Untuk kali ini Kinan akan mengampuni mereka berdua. Salah satu kultivator pun langsung menyuruh agar mereka mengejar Kinan dan tidak membiarkan Kinan memasuki wilayah mereka. Di sini Kinan sudah sampai di suatu tempat. Dia merasakan kalau artefak pancingnya beresonansi dengan sebuah tubuh batu. Salah satu kultivator menyarankan kalau Kinan tidak boleh mendekati batu itu kalau tidak ingin mati, karena batu ini sudah membunuh banyak kultivator Martial Monarch. Namun Kinan tidak peduli dan langsung menyentuh tubuh batu yang mengeluarkan kekuatan sangat kuat. Tiba-tiba Kinan masuk ke dalam formasi batu itu. Salah satu kultivator sangat terkejut karena Kinan bisa masuk tanpa terluka sedikit pun. Kinan pun sampai di suatu tempat. Menurutnya seharusnya di sini karena ini adalah tempat yang dicarinya. Tiba-tiba di belakang Kinan muncul senior Heaven Shattered. Bukankah sudah ku bilang kalau kau hanya bisa menemukan harta sesungguhnya milikku pada saat kultivasimu mencapai Martial Monarch? Di sini Kinan langsung menanyakan apakah senior itu tahu cara menggabungkan 9 Martial Tree menjadi satu. Senior itu menjelaskan kalau Kinan ingin menggabungkan 9 Martial Tree-nya, maka dia harus mencari pohon janglang. Dulunya, South Heaven Gate adalah pohon yang berdiri kokoh di antara dunia ini dan 9 langit yang bernama pohon janglang. Dikarenakan perang pecah menyebabkan pohon janglang musnah dan diganti oleh South Heaven Gate. Kinan pun sudah pasrah. Lagi pula, pohon janglang sudah musnah. Jadi bagaimana dia bisa menggabungkan ke-9 Martial Tree-nya? Senior itu menjelaskan kalau pohon canglang adalah ciptaan benua canglang dan itu tidak akan bisa dihancurkan semudah itu. Menurutku, fragmennya masih ada di suatu tempat di wilayah setengah dewa. Begitu kau bisa menemukan pecahan pohon canglang, kau harus berhati-hati dengan orang-orang South Heaven Gate. Kinan tidak mempermasalahkan hal itu. Lagi pula, dia juga sudah bermusuhan dengan South Heaven Gate dan South Heaven Secret. Senior itu menyuruh Kinan untuk mengikutinya karena dia akan memberitahu Kinan sesuatu. Di perjalanan, Kinan menanyakan kepada senior itu metode apa yang bisa digunakan untuk menghancurkan South Heaven Gate. Senior itu menjelaskan kalau tidak ada metode untuk menghancurkan South Heaven Gate. Satu-satunya cara kau harus menjadi Martial God baru kau bisa melenyapkannya.
Setelah mereka sampai, senior itu mengambil sesuatu. Dia akan memberikan ini kepada Kinan. Kinan pun menerima benda itu. Dia sangat senang atas pemberian dari senior Heaven Satri Martial benar. Senior itu pun langsung menggunakan kekuatannya untuk membuka sebuah celah ruang teleportasi dan menyuruh Kinan untuk keluar. Terlihat Kinan langsung dilemparkan oleh senior itu dan memasuki celah ruang. Kinan pun langsung jatuh di sebelah tubuh batu tempatnya masuk sebelumnya. Terlihat Kinan sangat kesal karena mendarat dengan sangat keras. Singkat cerita, Tetua Agung menyapa Kinan. Ternyata Kinan sudah kembali ke sektor Dragon Emperor. Di sini Kinan meminta Tetua Agung agar memasukkannya ke 10,000 Beast Garden untuk berkultivasi. Tetua Agung menjawab kalau sebenarnya ada sebuah tempat yang lebih cocok untuk Kinan berkultivasi. Tempat itu bernama Dragonborn, bahkan murid inti tidak boleh masuk ke sana. Tetua Agung pun langsung mengetuk dahi Kinan menggunakan jarinya. Terlihat sebuah kekuatan langsung keluar dari jari Tetua Agung. Kinan pun langsung dibawa dan masuk ke celah ruang yang dibuat Tetua Agung untuk memasuki tempat Dragonborn. Terlihat Kinan langsung diteleportasikan di suatu tempat, tapi dia sangat kesal karena sangat jauh dari daratan. Kinan merasakan kalau tempat ini memiliki niat bertarung yang sangat kuat. Tempat ini sangat cocok untuk berkultivasi. Kinan pun langsung mengeluarkan Primary Emerald Forge untuk menyerap lebih banyak ki di tempat ini. Dengan begitu, kekuatannya akan lebih kuat satu tingkatan. Singkat cerita, 10 hari kemudian, terlihat Kinan masih berkultivasi di tempat itu, namun dia merasa kalau sepertinya ini sudah cukup. Terlihat rencana Kinan menyala. Tetua Agung memberitahu Kinan kalau sudah waktunya Kinan keluar karena Emerald Ascending Ceremony telah dimulai. Kinan pun langsung menggunakan kekuatan pedang Heaven Satri untuk membuka celah di tempat itu agar bisa keluar. Cerita berpindah di sektor Dragon Emperor. Terlihat sudah ada banyak orang yang berkumpul di tempat itu. Terlihat tetua dari sekte Heaven Saber juga ada di tempat itu. Dia sudah lama tidak menginjakkan kaki di sekte ini. Di sebelahnya ada juga tetua dari Pagoda Bayangan. Mereka berbincang-bincang karena sudah lama tidak bertemu. Di sini ada Simakong dan Gongyang. Simakong dari tadi tidak melihat Kinan. Menurutnya, apakah mungkin Kinan ini masih dalam pengasingan? Tiba-tiba muncullah penyihir Qianxia dan Ao Changtian. Terlihat orang-orang sangat kagum kepada mereka berdua karena memancarkan aura monark yang kuat. Orang-orang pun menanyakan kenapa hanya ada 2 orang saja, bukankah ada 3 orang yang menjadi martial monarch di acara ini? Melihat itu, tetua sektor Heaven Saber menanyakan kemana Tang Xingsan. Qianzong menjelaskan kalau Tang Xingsan tidak tertarik dengan acara ini dan kembali ke sekte. Pemimpin sekte Dragon Emperor pun menjelaskan meskipun Tang Xingsan tidak hadir, dia yakin kalau spirit Tang Xingsan masih ada di sini. Jadi mari kita mulai acaranya. Tiba-tiba muncullah sebuah kapal. Kapal itu adalah dari kelompok South Heaven Gate. Simakong tidak menyangka kalau fraksi tetua dari wilayah Setengah Dewa juga datang ke sini. Yang dimana Gongyang merasa kalau kedatangan South Heaven Gate ini sangat aneh. Lagi pula, mereka belum pernah sama sekali mengirim orang untuk menghadiri acara perayaan di benua tengah. Terlihat para murid wanita dari Jade Lake Sacred Mountain juga datang ke sekte Dragon Emperor. Kemudian datang juga para murid dari sekte Martial Prince yang anggotanya sepertinya pria semua. Tak berselang lama, datanglah juga murid-murid dari South Heaven Sacred Ground dengan ciri khas baju berwarna ungu. Pria tua dari sekte South Heaven Sacred beralasan kalau dia datang ke sini karena ingin memberi ucapan selamat kepada para kultivator yang berhasil mencapai ranah Martial Sacred. Aku juga ingin memberitahu kalau South Heaven Sacred, Jade Lake Mountain, dan sekte Martial Prince masing-masing sudah memiliki seorang jenius legendaris yang sudah melampaui aturan kultivasi. Mendengar itu, pemimpin sekte Dragon Emperor sangat terkejut. Pantas saja jika God Beast berubah 180 derajat saat mengetahui Kinan gagal mencapai Martial benar. Jadi ini alasannya. Menurut Tetua Agung, kalau hanya masalah ini, mereka seharusnya tidak usah repot-repot datang ke sini. Salah satu pria dari sekte Martial Prince menjelaskan, mereka telah memutuskan kalau kultivator yang memiliki jiwa bela diri peringkat yang tingkat 2 ke atas akan bisa bergabung dengan 3 fraksi besar di wilayah Setengah Dewa. Mendengar itu, Gongyang sangat terkejut. Bukankah biasanya mereka hanya menerima murid dengan jiwa bela diri peringkat yang tingkat 5 ke atas? Gongyang berpikiran kalau hal ini tidak akan bagus. Dia khawatir kalau sebagian murid akan meninggalkan benua tengah sehingga kekuatan benua tengah menurun dan kekuatan wilayah Setengah Dewa akan meningkat. Pemimpin sekte Dragon Emperor sangat kesal. Sepertinya kelompok wilayah Setengah Dewa ini ingin menguasai dan mengendalikan benua tengah. Terlihat salah satu tetua dari sekte Heaven Saber juga tidak terima dengan keputusan dari kelompok wilayah Setengah Dewa. Menurutnya, keputusan ini sudah melanggar aturan yang pernah dibuat di masa lalu.
Pria botak itu beralasan meskipun aturannya sudah ada, tapi mereka hanya ingin memperbaiki aturan itu. Jika para murid Anda pergi meninggalkan sekte di benua tengah, bukankah itu sudah jelas kalau semua sekte di benua tengah ini kualitasnya sangat buruk? Pemimpin sekte Dragon Emperor menjawab, aku paham, sepertinya kalian ini ingin mengendalikan wilayah benua tengah sepenuhnya kan? Tiba-tiba muncullah seseorang dengan pakaian berwarna hitam. Kultivator itu adalah salah satu dari 10 kultivator martial menarik tingkat atas. Pemimpin sekte Dragon Emperor pun menanyakan apa tujuan pria itu datang ke sini. Dia menjelaskan kalau dia ke sini diundang oleh South Heaven Secret untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika Anda masih keras kepala, maka seorang kultivator martial god lah yang akan datang ke sini. Pemimpin sekte Dragon Emperor pun beralasan dia tidak bisa memutuskan masalah ini sekarang karena dia akan memberitahu God Beast dulu tentang masalah ini. Singkat cerita, setelah pemimpin itu menemui God Beast, dia menjelaskan kalau sekte Dragon Emperor akan menyetujui keputusan dari kelompok wilayah setengah dewa. Pria botak pun mempunyai ide bagaimana kalau mereka membiarkan para murid untuk bertarung. Dengan begitu, sekte besar dari benua tengah dapat membuktikan kualitas mereka. Salah satu pria juga memberitahu kalau para murid dari wilayah setengah dewa akan menyamakan tingkat kultivasinya sesuai dengan kultivator yang dilawan. Mereka juga tidak akan menggunakan jiwa bela dirinya. Kultivator berambut biru menyetujui hal itu. Jika para murid dari benua tengah takut, maka sebaiknya mereka menyerah saja dan tunduk. Salah satu ketua dari sekte Heaven Saber akan menyetujui hal itu. Mereka akan menunjukkan kalau para murid dari benua tengah tidak lemah. Pemimpin sekte Dragon Emperor pun memutuskan kalau kelompok dari benua tengah akan menerima tantangan dari 3 fraksi wilayah setengah dewa. Pria botak meminta agar mereka masing-masing mengirim 5 orang murid dari sekte mereka untuk bertarung. Mendengar itu, tetua sekte Heaven Saber menunjuk agar Qianzhong dan Wenwu mengikuti pertarungan ini. Terlihat beberapa murid sudah berhadapan satu sama lain. Ternyata kelompok wilayah setengah dewa hanya mengirim 3 orang saja. Ketiga murid itu menjelaskan kalau mereka bertiga ini saja sudah cukup untuk mengalahkan 5 orang murid dari sekte Heaven Saber. Terlihat Si Makong sangat kesal. Meskipun begitu, Gong yang memberitahu Si Makong kalau Kinan datang, maka kelompok dari wilayah setengah dewa ini tidak akan bisa sombong lagi. Pertarungan pun dimulai. Terlihat para murid dari sekte Heaven Saber sudah menyerang ketiga orang di hadapan mereka. Ternyata kelima murid sekte Heaven Saber sudah terpental sebelum mereka mendekati ketiga murid dari wilayah setengah dewa. Melihat itu, Tetua Agung menyadari perbedaan kekuatan yang terlalu besar. Dia berharap kalau Kinan akan segera datang ke sini. Singkat cerita, kultivator berbaju hitam mengumumkan kalau di ronde pertama dan kedua, wilayah setengah dewa telah menang. Dengan begitu, pria botak memberitahu kalau mereka tidak usah lagi melakukan pertarungan di ronde ketiga. Ternyata kekuatan para murid di benua tengah sangat lemah. Kultivator wanita juga membenarkan hal itu. Seberapa keras para murid dari benua tengah berusaha, tapi tetap saja akan kalah. Mendengar itu, Tetua Agung sangat kesal. Kalau begitu, sekte Dragon Emperor akan mengirim murid yang berada di peringkat 10 teratas di Monarch Ranking. Terlihat Si Makong sangat senang. Dengan begini, maka mereka pasti akan bisa melawan balik para murid dari wilayah setengah dewa. Salah satu tetua dari wilayah setengah dewa pun menunjuk murid yang bernama Zhang Shui untuk melawan para murid dari sekte Dragon Emperor. Mendengar itu, Zhang Shui langsung mengeluarkan kekuatan auranya. Dia juga sudah bosan karena jadi penonton saja. Ternyata di sini Zhang Shui akan melawan para murid sekte Dragon Emperor sendirian. Menurutnya, kekuatannya ini sudah mampu mengalahkan mereka semua. Pertarungan pun dimulai. Terlihat masing-masing murid sudah menyiapkan serangannya untuk menyerang. Dan sebuah ledakan sangat besar pun muncul yang membuat area di tempat itu menjadi bergetar. Ternyata hanya dengan sekali serangan, kelompok sekte Heaven Saber langsung tumbang. Mereka pun tertawa. Hanya seginikah kemampuan kalian? Kekuatan kalian ini sungguh sangat lemah dan tidak berguna. Sepertinya aku juga harus menghancurkan Meridian dan gantian kalian. Mendengar itu, pemimpin sekte Dragon Emperor sangat marah. Beraninya kau? Dia pun langsung menyerang pria itu menggunakan cakarnya. Namun ternyata ada seseorang yang berteriak untuk menyuruh berhenti. Pria berbaju hitam menyuruh agar pemimpin sekte Dragon Emperor tenang. Dia beralasan kalau hal itu sangat biasa di dalam pertarungan. Terlihat pemimpin Dragon Emperor sangat kesal, tapi dia juga tidak bisa membantah kata-kata dari pria itu. Di sini, Zhang Shui sangat meremehkan kelompok dari benua tengah. Kalian boleh mengirim para murid sebanyak 20 orang, karena aku sudah bosan. Cerita berpindah di tempat Kinan yang baru saja keluar dari pengasingannya. Dia pun akan menggunakan kekuatan mata dewanya untuk melihat keadaan tempat acara perayaan Monarch Ascending. Dengan begitu, dia bisa melihat kalau ada seseorang yang telah mengalahkan para kultivator di tempat perayaan Monarch Ascending. Kinan pun sangat kebingungan. Bukankah ini perayaan Monarch Ascending, tapi kenapa ada sebuah pertarungan? Zhang Shui pun menyuruh agar para murid itu menyerah dan mengakui kalau mereka ini semua sampah. Dengan begitu, maka dia akan menghentikan pertarungan ini. Zhang Shui tidak mau mengakuinya. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melawan pria itu.
Zansui pun langsung menginjak tangan dari Xuan Yue. Inilah akibatnya jika kau tidak mau mengakui kalau dirimu itu adalah sampah. Pemimpin sekte Dragon Emperor pun menggunakan kekuatannya untuk menghentikan Zansui. Namun ternyata ada sebuah kekuatan yang menghalangi serangan dari pemimpin sekte Dragon Emperor. Ternyata pria berbaju hitamlah yang menghalangi serangan dari pemimpin sekte Dragon Emperor. Dia beralasan kalau pemimpin itu tidak tega, maka sebaiknya menyerah dan tunduk saja. Putri Mumu tidak menyerah, dia akan tetap berusaha mati-matian agar para murid dari benua tengah tidak diremehkan. Pria itu pun langsung mencekik Putri Mumu, kalau kau tidak mau menyerah, maka aku akan menghancurkan wajah cantikmu itu. Ternyata Mumu langsung meludahi muka pria itu yang membuatnya sangat terkejut. Dia pun langsung marah dan akan membunuh Putri Mumu karena sudah berani meludahinya. Namun tiba-tiba pedang Kinan langsung muncul dan mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Terlihat sebuah serangan langsung memotong tangan dari Zansui sehingga Putri Mumu langsung terlepas dari cengkeramannya. Kinan sangat marah karena berani-beraninya pria itu mengacau dan membuat semua murid menjadi terluka parah. Salah satu tetua dari wilayah setengah dewa menyadari kalau kekuatan orang yang baru datang ini sangat misterius dan aneh. Apakah mungkin orang ini yang telah melampaui aturan kultivasi? Di sini Kinan meminta agar dia menggantikan semua murid yang telah terluka dan tidak bisa bertarung lagi. Terlihat Zansui langsung mengambil tangannya yang putus dan dia menyetujui akan bertarung dengan Kinan. Dengan sekejap, lengannya itu menyatu dan kembali seperti semula. Simakong menyuruh agar Kinan memberi pelajaran kepada Zansui karena telah melukai banyak murid sampai parah. Bahkan Jiu-Jiu dipukuli sampai setengah cacat. Mendengar itu, Kinan menjadi kesal. Dia akan membalas semua perbuatan dari pria itu. Zansui membenarkan hal itu, tapi menurutnya mereka bisa menjadi cacat karena kekuatan mereka sangat lemah. Aku juga terkena seranganmu barusan karena aku tidak fokus, namun sekarang kau tidak akan lagi dapat melukaiku. Mendengar itu, Kinan pun menantang para murid jenius dari ketiga faksi wilayah setengah dewa untuk melakukan pertarungan hidup dan mati. Karena hal itu, salah satu tetua dari ketiga faksi wilayah setengah dewa tersenyum. Dengan begini, mereka memiliki kesempatan untuk membunuh Kinan. Terlihat para wanita dari ketiga faksi langsung tertawa. Menurutnya Kinan ini sudah tidak waras dan cari mati. Pria itu pun langsung mengeluarkan sebuah sosok raksasa besar yang mirip dengannya. Dia pun langsung menyerang Kinan menggunakan telapak tangannya yang besar. Namun Kinan menggunakan keempat martial tree-nya untuk menghadang serangan itu. Salah satu tetua dari ketiga fraksi sangat terkejut. Bukankah itu adalah 4 martial tree dengan fenomena langka? Ternyata Kinan ini memang benar seorang jenius yang sudah melampaui aturan kultivasi. Di sini Kinan langsung menghantam pria itu dengan sangat kuat untuk membalaskan dendam Jiu-Jiu. Kinan juga menghantam berkali-kali wajah pria itu. Serangan ini untuk Putri Mumu dan Xuan Yue yang kau sakiti. Terakhir dia menghantam dengan sangat keras hidung pria itu karena telah membuatnya kesal. Terlihat pria itu langsung terlempar sangat jauh dan langsung pingsan. Kinan pun menatap ketiga faksi dan menyuruh para jenius kelompok mereka untuk maju dan menghadapinya. Terlihat banyak murid dari ketiga faksi tidak berani menghadapi Kinan karena Zansui saja dikalahkan apalagi mereka. Melihat para murid ketiga faksi terdiam, Kinan pun memperbolehkan mereka untuk menyerang bersama-sama jika mereka takut. Terlihat tetua berkepala botak sangat kesal. Baiklah, kami akan mengirim masing-masing 3 orang dari sekte kami untuk melawanmu. Kinan pun tersenyum. Dengan begini, dia akan mengajar para murid dari ketiga faksi karena berani meremehkan para murid dari benua tengah. Terlihat ketiga murid sudah maju dan akan memberi pelajaran kepada Kinan karena telah menantang mereka. Murid ini adalah para jenius dari God Ranking. Kinan pun langsung mengeluarkan martial tree-nya untuk menghadapi ketiga orang itu. Murid wanita itu meremehkan Kinan. Hanya dengan kekuatan ini, kau pikir dapat mengalahkan kami? Itu sungguh mimpi. Ketiga orang itu pun langsung menyebar dan langsung menyiapkan serangan masing-masing untuk menyerang Kinan dari segala arah. Kinan pun langsung menggunakan Destruction Domain untuk membatalkan semua serangan dari ketiga murid itu. Terlihat salah satu ketiga murid itu langsung terkejut. Apa? Menerak arku dibatalkan oleh kekuatan Kinan? Sebenarnya kekuatan seperti apa yang dimilikinya ini? Terlihat ketiga orang itu langsung terpental pada saat Kinan menggunakan martial tree-nya untuk menyerang. Salah satu tetua pun menyuruh agar muridnya tidak memberi kesempatan untuk Kinan beristirahat. Ketiga murid itu pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menciptakan sebuah formasi 10 layer ilusi. Wanita itu menjelaskan kalau mereka yang terjebak di dalam 10 layer ilusi ini kan terdorong ke dalam kegilaan. Namun tiba-tiba ketiga murid itu langsung terluka parah karena formasi itu dihancurkan oleh Kinan. Namun tiba-tiba ketiga murid itu langsung terluka parah karena formasi itu dihancurkan oleh Kinan dengan sangat mudah. Apakah ini kekuatan dari jenius dari setengah dewa? Ini sungguh mengecewakan. Terlihat ketiga murid itu langsung terkapar dan tidak bisa bertarung lagi. Sekarang siapa lagi yang ingin maju untuk melawanku? Aku masih belum puas untuk menghajar para murid dari ketiga fraksi wilayah setengah dewa. Tetua botak itu pun langsung mengirim semua muridnya untuk menyerang Kinan. Menurutnya Kinan ini pasti sudah kehabisan tenaga. Kinan pun mengatakan, kenapa tidak dari tadi kau melakukan ini sehingga aku tidak perlu membuang-buang waktuku lagi.
Kinan pun langsung mengeluarkan martial tree-nya untuk menyerang para murid gabungan dari ketiga fraksi itu. Dia juga menggunakan pedangnya untuk menyerang semua murid agar dia bisa menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Terlihat dengan sendirinya para murid gabungan ketiga fraksi itu langsung tumbang. Melihat itu, Gong yang sangat senang. Bagus Kinan, hajar semua murid itu karena mereka telah membuat onar di benua tengah. Di sini Kinan menantang salah satu kultivator yang bernama Shen Tianjing untuk melawannya. Shen Tianjing ini adalah kultivator jenius yang telah melampaui aturan kultivasi. Melihat itu, Gong yang makin bersemangat. Sepertinya pertarungan ini akan menjadi sangat seru. Kinan pun langsung menyerang Shen Tianjing menggunakan pedangnya. Namun dengan mudah Shen Tianjing menahan serangan Kinan itu. Ternyata Shen Tianjing yang ada di sini hanya klon saja. Menurutnya, Kinan ini tidak layak untuk menjadi lawannya karena dia sudah mewarisi menarik art horoskop. Mendengar itu, Kinan pun kembali menyerang pria itu menggunakan serangan yang lebih kuat. Terlihat klon dari pria itu langsung terbelah karena dia tidak sanggup menahan serangan dari Kinan. Melihat itu, tetua botak tidak terima karena Kinan ini sudah berani menghancurkan klon dari Shen Tianjing. Kinan pun tertawa. Kenapa? Itu hanya klon. Jika kau tidak terima, maka kirim lagi murid jenius untuk menghadapiku. Tiba-tiba datanglah 3 kultivator martial menarik yang membuat semua orang menjadi terkejut. Semua orang pun langsung memberi hormat kepada ketiga kultivator martial menarik itu. Si Makong tahu kalau ketiga kultivator itu adalah tetua agung dari ketiga fraksi besar di wilayah setengah dewa. Di sini Gong yang menyuruh si Makong untuk menggunakan Art of Styling miliknya jika terjadi sesuatu di tempat ini. Pemimpin sekte Dragon Emperor pun menyapa ketiga kultivator martial menarik itu. Dia juga menanyakan maksud tujuan mereka datang ke sini. Ternyata mereka datang ke sini adalah untuk mengundang Kinan agar bergabung dengan sekte mereka atas perintah pemimpin mereka. Salah satu kultivator dari sekte Martial Prince menjanjikan jika Kinan mau bergabung dengan sektenya, maka status Kinan akan sama tingginya dengan dirinya. Salah satu kultivator wanita menyarankan agar Kinan bergabung dengan sekte Jade Line Mountain saja. Dia akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Tetua agung dari sekte South Heaven Secret juga tidak mau kalah. Dia akan memberikan akses untuk Kinan memasuki South Heaven Key selama 3 tahun. Ternyata Kinan menolak semua tawaran itu. Menurutnya sekte Heaven Secret adalah musuhnya. Terlihat tetua agung dari South Heaven Secret sangat kesal. Beraninya kau menolak penawaran paling berhargaku. Kedua tetua agung langsung tertawa saat melihat itu. Aku tidak menyangka kalau ternyata tawaranmu itu tidak ada harganya di mata Kinan. Ternyata Kinan juga menolak untuk bergabung dengan sekte Martial Prince dan Jade Lake Mountain. Mendengar itu, kedua tetua agung langsung terkejut. Apakah aku tidak salah dengar? Terlihat tetua agung dari Jade Lake Mountain sangat kesal. Apakah kau serius menolak tawaran kami? Kinan menjawab kalau dia serius, tapi sebagai gantinya dia akan mengungkapkan bagaimana cara dia bisa melampaui aturan kultivasi. Bahkan Kinan bersumpah akan jujur dan akan mengungkapkan kenapa dia bisa melampaui aturan kultivasi. Terlihat si Makong sangat tidak percaya kenapa bisa Kinan ini dengan mudah akan mengungkapkan rahasia itu.